Assalamualaikum Bu Narmi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kitus wabarakatuh. pundi kabaripun? Alhamdulillah sehat. Nggih. Jadi begini Bu Narmi, hari ini saya di sini akan melakukan percakapan praobservasi atau sebelum observasi kelas. Jadi kemarin kan saya izin ke panjenengan untuk melakukan observasi kelas Ya, yang akan dilaksanakan besok. besok. Nggih. Jadi sebelum itu, memang alangkah lebih baiknya kita bercakap-cakap dulu tentang persiapan panjenengan. Siap, Nah, siap. untuk RPP-nya bagaimana, Bu? Sudah nggih? RPP sudah. Sampun. Sampun. Oh. Jadi itu untuk besok kalau boleh tahu materinya tentang apa, Bu, dan mata pelajarannya apa? Mata pelajaran bahasa Indonesia untuk materinya teks prosedur, prosedur Nggih. teks. Nggih, teks prosedur. Nggih. Kalau boleh tahu mungkin tujuan pembelajaran dari modul ajar yang Ibu buat apa, Bu? Siswa dapat membuat teks prosedur secara singkat dengan menggunakan kalimat yang efektif mudah dipahami. Oke, jadi satu tujuan pembelajaran ya, Bu. Nggih. Oke, jadi lebih khususnya tentang teks Teks prosedur, prosedur. materi teks prosedur Nggih. pada pelajaran Bahasa bahasa Indonesia. Indonesia kelas 4 ya, Bu. Kelas Nggih, kelas 4 semester 4. 1 dan di sini kalau di sekolah kita kan sudah memakai kurikulum Merdeka ya, Merdeka. Bu. Nggih. Kurikulum Merdeka seluruhnya. Jadi namanya sudah bukan RPP lagi tetapi modul Modul ajar. aja. Oke. Nah, setelah mengetahui tujuan pembelajaran, mungkin dalam RPP itu kan eh, dalam modul ajar tersebut sudah ada urutan atau rancangan pembelajaran yang akan panjenengan praktekkan. Itu di dalam modul ajar itu mungkin area pengembangan yang hendak dicapai itu apa gitu? Siswa dapat mengerjakan tugas dari guru, Nggih. dari saya pribadi, baik Nggih. secara mandiri maupun berkelompok nantinya. Terus mengembangkan budaya saling menghargai ide-ide pendapat teman dari masing-masing kelompok nanti tentunya. Nggih. Jadi mungkin saya ulang lagi, yang pertama siswa dapat Mengerjakan mengerjakan tugas tugas. dari guru secara mandiri atau Ya, individu, bisa nggih, mandiri, ya, ya, ataupun berkelompok berkelompok. dan juga budaya saling menghargai, nggih. Nggih, Nah, nggih, di sini betul. ada budaya saling menghargai. Kalau istilahnya di guru penggerak itu namanya budaya positif, Bu. Oh, Jadi budaya positif. budaya-budaya yang baik itu namanya budaya Budaya positif. positif. Nah, itu bagus sekali Nggih. untuk dikembangkan. Dan juga setelah ada rencana pengembangan itu di modul ataupun nanti panjenengan praktek itu strategi yang dipersiapkan apa saja, Bu? Ada strategi, ada dua jenis penugasan, yaitu nanti penugasannya yang pertama individu, yang Ya. kedua dengan kelompok itu tadi. Oke. Sesuai dengan pengembangan yang pertama tadi ya, Bu. Iya. Oke. Terus mungkin ada lagi strategi yang disiapkan? Kaitannya dengan penilaian-penilaian sikap dari masing-masing anak nanti bisa kita ketahui pada saat melakukan kegiatan kelompok tadi, berkelompok tadi. Iya, ya. Berarti ketika kegiatan kelompok itu kan mungkin anak-anak juga membagi tugas Ya, gitu ya, Bu, membagi tugas. Apakah mereka mengerjakan dengan baik atau tidak? Ya. Apakah di situ mungkin ada yang tidak aktif atau mungkin bagaimana? Betul sekali, yang tidak aktif, yang mana atau ya. mungkin ide-ide itu bisa didiskusikan dengan baik atau tidak. Itu kan juga apa merupakan penilaian sikap ya, penilaian sikap. penilaian Ya, sikap. Nah, dan selain itu biasanya kalau sekarang ada istilah namanya pembelajaran berdiferensiasi nggih, Bu. Berdiferensiasi. Mungkin nanti Ibu juga bisa menyisipkan di modul Ibu ketika memberikan pembelajaran anak-anak itu kan punya
karakter yang berbeda, ada yang mungkin suka menonton video, ada yang mungkin suka membaca, itu mungkin bisa disiapkan medianya dua-duanya antara video atau secara tertulis itu kan ada beberapa jenis yaitu yang pertama ada visual senang dengan melihat gambar gitu dan juga ada yang kinestetik suka bergerak gitu, suka bergerak, ada yang auditorial senang dengan mendengarkan cerita gitu. Dan yang keempat itu gabungan dari visual dan auditorial namanya audiovisual. Audiovisual itu biasanya nonton video. Di situ ada suaranya dan juga ada gambarnya gitu. Mungkin bisa diberikan media yang seperti itu. Kira-kira Ibu siap nggih? Ya, insya Allah siap. Oh, terima kasih. Nah, selanjutnya semoga besok observasinya berjalan lancar. Ini saya juga minta bantuan ke Ibu. Sekali lagi saya yang merepotkan, Bu. Ya, terima kasih atas bantuannya. Semoga sukses. Amin. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, semangat pagi. Luar biasa. Apa namanya? Kaji pagi. Kalian bangun jam berapa, anak-anak? Jam 5. Jam 5. Mau jam 6. Jam 6. Jadi kalian kalau mau berangkat ke sekolah harus bangun pagi-pagi. Apa saja anak-anak yang perlu kalian persiapkan sebelum berangkat ke sekolah? Baju, sepatu, kaos kaki, tas, makan, pensil, mandi enggak ya? Mandi. Iya, sebelum berangkat berarti harus mandi dan seterusnya itu ya. Nah, materi kita pagi ini yaitu adalah kaitannya dengan prosedur teks ya. Jadi seperti pada saat kalian mau berangkat ke sekolah itu kan cara-cara melakukan sesuatu, apa namanya, hal-hal yang akan kamu persiapkan sebelum berangkat ke sekolah itu nanti bisa dibuat ke dalam bentuk apa namanya, prosedur teks. Apa toh prosedur teks itu? Coba, apa prosedur teks itu? Tadi kan bangun pagi, terus setelah itu mandi, setelah mandi mungkin ngapain? Nah, itu. Apa tuh siapa yang tahu coba prosedur teks atau teks prosedur itu apa? Kan? Siapa yang berani? Apa prosedur teks?
ciri-ciri teks prosedur itu apa saja? Nah, ciri-cirinya siapa yang bisa? Ya, ciri-ciri dari teks prosedur melakukan sesuatu. Lagi juga. Nah, bisa. Menyiapkan sesuatu. Ciri teks prosedur itu biasanya bagaimana? Menggunakan kalimat perintah. Perintah yang bagaimana? Menggunakan kalimat perintah yang halus, bukan pergi kau. Nah, tidak ya. Jadi menggunakan kalimat perintah halus. Bagaimana? Ambillah. Tidak, kalau seandainya kalian ingin disuruh minum obat, ambillah 1 sendok makan obat. Minumlah. Nah, itu biasa. Jadi itu menggunakan kalimat perintah atau menggunakan kalimat yang efektif. Efektif itu bagaimana? Kalimat efektif itu kalimat yang mudah untuk dipahami. Terus lagi kaitannya dengan ciri-ciri dalam teks prosedur. Jadi melakukan sesuatu itu tadi ya, menggunakan kalimat perintah. Terus lagi selain ada ciri-cirinya, apalagi di dalam teks prosedur itu? Apa? Struktur. Struktur teks prosedur itu apa coba? Siapa yang tahu struktur dari teks prosedur? Coba diamati ini. Cara membuat layang-layang, alat dan bahan, langkah-langkah. Berarti strukturnya apa saja? Struktur. Hal-hal yang ada di dalam teks prosedur itu apa saja? Judul. Nah, yang pertama. Yang kedua apa? Layang-layang menjadi judul. Setelah judul apa? Nanti setelah judul nanti adalah tujuan. Nah, setelah tujuan adalah perlengkapan atau alat dan bahan ya tadi. Alat dan bahan itu kalau seandainya kamu membuat layang-layang itu alat dan bahannya apa-apa gitu ya. Nah, setelah itu baru langkah-langkah membuat layang-layang. Coba kalau kita simpulkan ciri-ciri dari teks prosedur tadi apa? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Perintah yang bagaimana? Perintah yang halus atau santun. Terus menggunakan kata kerja aktif, yaitu ambillah. Kata kerja ya, ambillah, minumlah. Berisi langkah-langkah yang urut. Jadi kalau kalian membuat teks prosedur itu harus urut. Kenapa kok urut? Membuat teks prosedur itu biar kenapa? Biar
hasilnya kalau membuat sesuatu jadi lebih bagus, lebih indah. Kalau melakukan sesuatu biar tidak salah. Contohnya kalau mencuci baju antara baju putih dan baju yang kotor nanti kamu campur, nah akhirnya tidak, langkah-langkahnya harus dipisah dan seterusnya itu kan ya, harus urut. Terus lagi menggunakan kata penghubung untuk menggunakan kegiatan langkah-langkah. Kata penghubung itu namanya apa? Di dalam bahasa Indonesia kata penghubung apa? Konjungsi. Contohnya apa saja? Contoh konjungsi itu setelah itu, ya kan? Nah, itu termasuk konjungsi dan kemudian itu kaitannya dengan ciri-ciri dari teks prosedur. Tadi bagaimana menggunakan kalimat efektif? Di dalam teks prosedur itu menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif tadi bagaimana? Kalimat yang efektif, mudah untuk dipahami. Contoh kalimat efektif tadi apa di dalam teks prosedur? Coba contoh yang kalimat yang efektif di dalam teks prosedur kan tadi kaitannya dengan urut-urutan dong. Coba siapa yang bisa membuat contoh satu kalimat yang efektif di dalam teks prosedur? Apa? Yuk kelompoknya David. Nah, coba contoh kalimat yang efektif, kalimat mudah dipahami di dalam teks prosedur. Tadi kan menggunakan kalimat perintah yang lalu. Coba bagaimana? Menggunakan kalimat perintah lalu. Tuangkan, ambillah 1 sendok makan. Jadi kalimat efektif itu adalah kalimat yang mudah untuk dipahami. Jadi nanti kalau membuat teks prosedur harus kalimatnya singkat, ya kan? Efektif, mudah untuk dipahami. Menggunakan kalimat perintah halus itu. Dari materi itu tadi ada yang ingin ditanyakan, coba. Siapa yang masih bingung? Tidak ada? Boten. Berarti sudah paham ya? Iya. Kalau sudah paham, nanti ada contoh teks prosedur. Ya, ada contoh teks prosedur. Nanti benar minta untuk individu mencari struktur yang ada di dalam teks prosedur itu, oke? Tadi urut-urutannya apa? Jadi apa namanya struktur dari teks prosedur tadi? Ciri-ciri dari strukturnya, bukan ciri-ciri, struktur. Mulai dari dan seterusnya nanti terus tujuan, terus alat dan bahan, terus langkah-langkah seperti itu. Nanti kalimatnya dari judul itu apa, terus tujuannya itu bagaimana, langkah-langkahnya itu apa saja, nanti dicari di teks prosedur nanti. Oke? Ya. Jadi kalau tidak ada pertanyaan, berarti silakan kalian mengerjakan
seperti nggak ada di dalam prosedur ini. Yo, silakan. Ambil buku-buku bacaan saya, tulis bacaan ditulis. Jadi mencari judulnya apa, tujuannya apa, terus Judulnya apa ini? langkah-langkahnya bagaimana, dan seterusnya itu. Nah, Judul ditulis judul sama dengan cara membuat layang-layang. judul yang pertama dicari judulnya apa? Dulu ditulis dulu struktur teks. Prosedur. Yang pertama adalah judulnya ditulis apa? Dicari di dalam teks itu judulnya apa. Terus tujuan dari membuat layang-layang itu apa? Jadi uraiannya ya, uraian dari layang-layang itu sendiri apa. Baru setelah itu apa? Alat dan bahan. Jadi alatnya pada saat kalian membuat layang-layang itu apa saja, itu nanti ditulis. Harus urut ya, harus sesuai urutan biar nanti tidak salah di dalam buat layang-layang. Setelah itu, setelah alat dan bahan baru, yang terakhir langkah-langkahnya kalian membuat layang-layang. Jadi mainan anak-anak. Yo, tes. Ditulis strukturnya, judulnya apa dulu. Terus yang kedua, struktur berikutnya apa. Ini toh. Tujuan. Setelah judul, setelah judul itu adalah tujuan. Tujuannya kamu membuat layang-layang itu apa? Di situ sudah ada di dalam prosedur itu. Nanti ini judul. Terus tulis nomor 1. Ini kan ada toh. Jadi strukturnya tadi ada berapa toh? Strukturnya 4. Yang pertama tujuannya. Jadi judul ditulis nomor 1. Terus nomor 2 tujuan ditulis uraiannya, uraiannya itu tujuan itu apa ya, uraiannya. Setelah ditulis tujuan baru alat dan bahan. Alat-alat dari membuat layang-layang itu apa saja itu ditulis, harus urut ya. Setelah ditulis alat dan bahan baru yang terakhir strukturnya adalah langkah-langkah dalam membuat layang-layang.
berikutnya nanti membuat teks prosedur. Yuk dikumpulkan dulu ya. Langsung ditulis ya. Iya, setelah ini menyimak video. Oh iya, ini tadi ya, materi yang pertama tadi apa namanya, mencari struktur dari teks prosedur sudah dikumpulkan ya. Sudah semua toh? Sudah semua. Oke, sudah mengumpulkan. Sekarang kita melanjutkan membuat teks prosedur. Jadi anak-anak, nanti kalian melihat video yang ada di depan ini. Nanti didengarkan, dilihat, diamati bagaimana toh caranya untuk apa namanya, cara menabung di bank. Kaitannya membuat teks prosedurnya nanti bagaimana urutannya itu ya. Jadi disimak. Cara menabung di bank. Pertama, siapkan kartu identitas, bisa berupa KTP, KIA, ataupun SIM. Langkah kedua, siapkan setoran awal. Setoran awal bisa bervariasi dari 20.000 sampai 500.000 rupiah. Langkah berikutnya, pergi ke bank tujuan yang akan kita tuju. Untuk langkah berikutnya, ambil nomor antrian untuk customer service dan tunggu sampai nomor antrian kita dipanggil. Setelah nomor kita dipanggil oleh customer service, langkah berikutnya adalah mengisi formulir di customer service. Setelah semua formulir kita isi di customer service, maka buku tabungan kita siap untuk digunakan dan kita bisa mulai menabung. Cara menabung di bank. Ya, Pertama, siapkan kartu. itu tadi ya. Jadi itu tadi cara-cara menabung di bank. Jadi kalian sudah mendengarkan ya, urut-urutannya seperti itu tadi. Makanya yang terakhir bisa bukunya bisa diulang nanti untuk namanya menabung berikutnya. Oke. Urut-urutan dari membuat prosedur tadi sudah dilihat di situ tadi di depan. Jadi kalian nanti saya beri lembaran, nanti buat pengerjaannya. Okay. Wah, pintarnya rajin menabung. Tapi tabungannya udah penuh. Nah, saatnya dari tabungan kamu jadi tabungan si
sesuai dengan tugas-tugasnya kemarin ini. Jadi kelompok 1, 2, 3, 4. Nanti setelah selesai mengerjakan, nanti dari masing-masing kelompok mempresentasikan di depan kelas. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Cara menabung di bank. Pertama, siapkan kartu identitas, bisa berupa KTP. Itu urutannya. Siapkan kartu identitas, PKIA ataupun SIM. Langkah kedua, siapkan setoran awal. Setoran awal bisa bervariasi dari 20.000 sampai 500.000 rupiah. Langkah berikutnya, pergi ke bank tujuan yang akan kita tuju. Untuk langkah berikutnya, ambil nomor antrian untuk customer service dan tunggu sampai nomor antrian kita dipanggil. Setelah nomor kita dipanggil oleh customer service, langkah berikutnya adalah mengisi formulir di customer service. Setelah semua formulir kita isi di customer service, maka buku tabungan kita siap untuk digunakan dan kita bisa mulai menabung. Selamat menabung anak-anak. yang sudah selesai. Nanti dari masing-masing kelompok presentasi bukan. Perwakilan satu-satu ya. Dari masing-masing kelompok. Yuk, silakan. Kita mulai dari kelompoknya Putri ya. Putri masih depan dua. Wes ya sedapatnya angkat gampang. Ya. Ya silakan dari kelompok Putri dulu ke depan. Ya. Kita bacanya saolehmu kowe bacanya. Ya, di sininya. Yuk. Makanya lek Sabtu mangke aku ndak kober ngedit ngoten lho. Oke. Ngeten kan santai mboten napa-napa, kok aja kok sing. Nah. Dipakai mic ya. Ya, alhamdulillah ini kelompok berapa ini? Kelompok 4 maju pertama. Silakan. Waalaikumsalam.
Terima kasih. Sekian dari kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompoknya Isnya ya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Oke. Yuk yang dekat. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi Kami. tujuan menabung di bank bisa membuat uang kita aman dari pencurian. Alat dan bahan siapkan kartu identitas seperti KIK, KTP, asli, dan siapkan uangnya secara awal. Secara awal bisa mulai dari 20.000 sampai 500.000. Langkah lainnya, pergi ke bank tujuan, ambil nomor antrian customer service dan menunggu sampai nomor antrian dipanggil, dan isi formulir customer service dan mendapat buku rekening. Selamat menabung. Sekian dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kelompoknya dari David dia. Ya dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1. Saya akan membacakan hasil diskusi. Kelompok 1. Nomor 1. Tujuan menyimpan uang agar aman dan uang menjadi banyak, agar uang tidak hilang. Alat dan bahan, siapkan kartu identitas atau KTP. Langkah-langkah, siapkan kartu identitas, siapkan setoran awal, pasti beban tujuan, ambil nomor antrian di customer service. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kelompok terakhir sekarang ya. Kelompok terakhir. Jasa. Ya, boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 akan mendeskripsikan dari kelompok 2 tujuan menabung uang di bank biar tidak kerampokan dan uang menjadi banyak. Alat dan bahan, kartu identitas, siapkan setoran awal, pergi ke bank, ambil nomor antrian customer service, buku tabungan siap dibawa di bank, kartu KTP. Lama-lama ambil antrian di customer service. Ya, terima kasih ya.
coba. Ya, alhamdulillah untuk pelajaran hari ini sudah terselesaikan dari tugas pertama sampai tugas kedua. Alhamdulillah kalian hebat, pintar-pintar semua. Cukup sekian. Jadi pertemuan kali ini cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Narmi. Oke. Selamat siang. Oke. Terima kasih sudah meluangkan waktunya siang ini untuk melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin ya dilaksanakan di kelas panjenengan kelas 4. Kalau tidak salah kemarin materinya itu tentang teks prosedur nggih Bu di pelajaran bahasa Indonesia. Jadi untuk observasi kemarin bagaimana yang Ibu rasakan? Sebetulnya pembelajaran kemarin sudah maksimal menurut saya sendiri loh, sudah maksimal banget, sudah saya upayakan, tapi ternyata masih kurang adanya refleksi pada saat itu ya, sama Mbak Bu? Kegiatan refleksi. Refleksinya belum ada kemarin. Yeah. Jadi kurang refleksi di akhir pembelajaran nggih Bu. Jadi apakah ada kendala lain juga? Apakah hanya itu saja Bu? Kendalanya sebetulnya siswa itu pada saat dikasih tugas individu juga kelompok itu sangat antusias sekali, tapi kendalanya itu pada saat presentasi di depan kelas itu siswa masih malu-malu. Gitu. Jadi kalau yang pertama tadi berarti kurang refleksi ya, bagian refleksi. Jadi di pelajaran selanjutnya mungkin Ibu bisa menambah refleksinya itu ya Bu. Tapi ada kendala yang lain yaitu anak-anak yang masih malu-malu. Masih malu-malu ke depan, masih malu-malu bertanya gitu ya Bu. Nah, menurut Ibu penyebab anak malu itu kenapa Bu? Kenapa kok anak-anak seperti itu kemarin? Apa biasanya juga seperti itu? Iya, biasanya ada beberapa anak yang memang seperti itu. Ada juga yang kalau presentasi itu juga semangat, bisa, mau seperti itu. Oke. Ya, anak malu itu kiranya apakah ada pendekatan atau pembelajaran yang perlu disesuaikan dari panjenengan? Mungkin kurang adanya pendekatan juga dari saya. Insya Allah mungkin kedepannya saya akan berusaha untuk mendekati siswa-siswa yang masih kurang pede, kurang berani seperti itu. Berarti salah satu caranya dari Ibu adalah mendekati siswa nggih, ya lebih dekat dengan siswa ngoten. Oke. Jadi berarti dimulainya kira-kira langkah-langkah panjenengan itu tadi? Ya, insya Allah pertemuan berikutnya nanti akan saya usahakan untuk mendekati siswa yang masih malu-malu dan kurang percaya diri itu. Ya, luar biasa ide yang bagus Bu ya. Semoga minggu depan itu Ibu sudah bisa menjalankan kegiatan itu, jadi ditambah refleksinya juga. Dan juga kemarin kalau dari saya sendiri kan
Ada beberapa yang saya catat nggih Bu kemarin. Mboten napa-napa nggih. Ini nggih. Jadi kemarin itu dari aspek dan strategi pengembangan keaktifan siswa dalam pembelajaran secara individu maupun kelompok, itu anak-anak sebenarnya sudah aktif ya nggih, aktif mengerjakan tugas. Ya cuma itu tadi betul sekali kata Ibu. Masih malu-malu bertanya. Kalau yang untuk proses pembagian tugasnya dalam kerja kelompok itu sudah baik sekali dari anak-anak. Dan juga kemarin saya menemukan media pembelajaran yang Ibu tampilkan juga bagus nggih Bu. Ada video pembelajaran. Jadi anak-anak yang suka dari auditorial, visual itu juga suka terhadap pembelajaran itu. Kemarin kalau tidak salah proses menabung di bank gitu. Proses menabung di bank ditampilkan di depan itu luar biasa sekali gitu. Dan juga kemarin anak-anak ketika mengerjakan cukup antusias juga gitu. Cuma kendalanya mungkin malu-malu, tapi itu umum gitu. Luar biasa sekali dari panjenengan mampu mencari kekurangan juga yang kemarin, tapi semoga itu nanti bisa dilaksanakan ke depannya yang lebih baik lagi nggih Bu. Di sini saya juga belajar saking panjenengan. Mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan juga dari panjenengan. Iya. Untuk pembelajaran berikutnya, semoga nanti saya bisa untuk menyampaikan ke anak-anak itu dengan mudah dipahami dan dengan cara itu tadi pendekatan itu tadi. Terima kasih Bu sebelumnya. Mohon maaf saya mengganggu waktu luang panjenengan. Niki ya, saya yang minta maaf ini. Terima kasih ya Bu.